Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada acara Renungan Harian Distrik 29 Deli Serdang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Jumat 16 Juni 2023. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 40. Beginilah bunyinya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia adalah nabi Tuhan yang bertugas sebagai penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Nabi Yeremia memperlihatkan kekonsistenannya kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Firman ini menggambarkan bagaimana kasih Allah kepada manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memulihkan kembali keadaan Israel. Allah akan kembali mengumpulkan bangsa Israel dan juga memulihkan hubungan antara Allah dan umat-Nya. Allah sendiri menyatakan bahwa sebagaimana Ia akan mendatangkan malapetaka atau hukum dan juga mendatangkan kesukacitaan. Allah yang kasih itu bukan berarti Allah yang meniadakan hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-Nya. Allah akan tetap menegakkan keadilan-Nya di tengah-tengah kehidupan umat-Nya. Allah akan menyatakan hukuman-Nya untuk menunjukkan keseriusan-Nya terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita harus takut kepada-Nya dan mengasihi Dia serta mengimani Dia. Mengimani Dia harus dibuktikan dengan tindakan, saudaraku. Perjanjian tersebut betul-betul menjamin pengampunan sepenuhnya terhadap dosa-dosa bangsa Israel, serta mengikat dan mempererat hubungan Allah dan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berinisiatif untuk memperdulikan umat Israel karena Allah sangat mengasihi bangsa-Nya. Kasih Allah kepada bangsa-Nya tentu lebih besar dari kasih orang tua terhadap anak-anak-Nya. Allah sangat berharap kepada bangsa-Nya supaya patuh terhadap perintah-perintah Tuhan. Allah ingin membuat firman-Nya berakar dalam kehidupan para umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memotivasi kita supaya kita berjuang melawan dosa dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Ini juga sebagai jawaban iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus lebih bersemangat lagi untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Manusia mempunyai banyak kekurangan, tetapi Allah akan menyempurnakannya supaya kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Allah. Kita boleh merasakan damai sejahtera bersama dengan Tuhan karena kita tahu Dia Allah adalah sumber sukacita yang sejati. Allah yang penuh kasih itu baik. Kebaikan dan kasih karunia Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Allah tidak akan pernah ingkar pada janjinya.
dan itu akan Dia genapi. Sekarang mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman-Nya. Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan, karena hidup kita ada padanya. Mari kita cari yang baik, jangan yang jahat, supaya kita hidup. Karena ajakan firman ini, kita diberitahu untuk mencari Tuhan, yang berarti mencari hidup. Menemukan Tuhan berarti menemukan hidup. Barang siapa yang mencari hidup, berarti dia mencari Tuhan. Barang siapa menemukan Tuhan, berarti dia menemukan kehidupan. Dengan demikian, orang yang mencari hidup adalah orang yang mencari Tuhan dan orang yang menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Kehidupan kita tidak akan terpisahkan dari Tuhan. Kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Kita juga harus hidup di dalam kehendak-kehendak Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu akan menggenapi segala janjinya dalam kehidupan kita masing-masing. Maka carilah yang baik, jangan pernah mencari yang jahat, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, agar kita tetap hidup selama-lamanya.